Beruntunglah mereka-mereka yang bisa mengelola setiap peristiwa menjadi bahan-bahan pertumbuhan spiritual. Dan merugilah mereka-mereka yang menghabiskan seluruh waktu dalam kehidupannya tanpa nilai, tanpa hikmah. Dari waktu ke waktu kedewasaan spiritualnya tidak pernah bertambah, karena dia gagal mengelola setiap peristiwa menjadi bahan-bahan pertumbuhan spiritualnya. Mudah-mudahan kita semua sejak bangun tidur sampai kita istirahat, setiap saat merasakan dengan penuh kesadaran betapa kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Makin sadar, makin hidup dalam kesadaran, kita akan menemukan betapa kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali karena Dia Rabb al-Alamin yang senantiasa memelihara kita setiap detik, setiap saat tanpa ada jeda waktu membiarkan kita. Ketika tangan kita terluka, Allah langsung memerintahkan seluruh sel dalam tubuh kita melakukan suatu tindakan sehingga sel yang terkoyak kembali menyatu kembali dan dalam waktu yang singkat sembuh kembali. Kita tidak pernah merasakan bahwa sebetulnya di situ ada Rabb al-Alamin sedang bekerja. Lalu kita rasanya hanya obat merah saja yang menyebabkan itu menjadi sembuh. Jauh dari semua itu, obat merah hanya mensugesti kita saja. Tindakan awal supaya ada keyakinan pada diri kita untuk sembuh. Tapi keyakinan itu kemudian dijawab oleh Allah menjadi suatu kenyataan, yaitu yang disebut dengan kesembuhan. Tak bisa kita hitung satu persatu sejak kita bangun tidur sampai sekarang. Dan kita syukuri saat ini kita berada dalam keadaan sehat, penuh berkah. Karena ternyata sehat itu sangat-sangat mahal. Baru kita merasakan sehat itu mahal ketika kita harus mengeluarkan begitu banyak uang pada saat kita sakit. Oleh karena itu, kita pelihara Baitullah sejati yang ada dalam diri kita. Karena tubuh kita pada hakikatnya adalah Baitullah. Tubuh kita adalah rumahnya Tuhan. Tubuh kita adalah rumahnya Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengotori tubuh kita, karena Allah pasti tidak akan ridho. Karena Allah menciptakan tubuh ini dengan satu tujuan, untuk menyampaikan sang jiwa yang terperangkap dalam tubuh ini sampai kepada Allah. Oleh karenanya mari kita rundukkan kepala kita sadari sepenuhnya betapa karunia Allah yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Kita sudah mulai bisa bersahabat dengan yang kita suka, kita juga mulai bersahabat dengan yang tidak kita suka. Sepanjang Allah suka itu terjadi pada diri kita, harus kita jadikan itu sahabat-sahabat pertumbuhan spiritual kita. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhoi, memberkahi. Jauh dari semua itu, semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melapangkan dada dan mengantarkan kita untuk selalu bisa kasyaf, terbuka pandangan qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menyapa semuanya dengan cinta dan kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kajian-kajian kita yang sudah sedemikian banyak, pada akhirnya kita menemukan suatu pola. Pada akhirnya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu akan berdiri dengan tegak dengan sendirinya. Dan pada akhirnya puncak dari perjalanan spiritual kita itu adalah kenyamanan, kedamaian, kearifan, di mana pohon-pohon itu telah tumbuh pada diri kita. Pohon kesabaran, pohon kelapangan, pohon kebijakan, pohon kearifan, pohon cinta, pohon kasih sayang. Semakin banyak tumbuh subur pohon-pohon yang semacam itu dalam diri kita, itu menandakan bahwa kita telah mampu menjadikan segala ritual agama sebagai sarana untuk mencapai perbaikan pada diri kita. Seorang spiritualis yang bernama John Maxwell, beliau merumuskan sebetulnya ciri orang yang beriman itu beliau rumuskan dalam satu kata yang sangat indah,
yang beliau sebut trust. Trust itu hurufnya ada T, ada R, ada U, ada S, dan ada T. Trust. Ya. T yang pertama adalah time. Time adalah waktu. Seseorang yang sudah sukses dalam kehidupan ini adalah orang yang sudah bisa memanfaatkan seluruh waktu yang Allah berikan padanya menjadi sarana untuk selalu menjadikan dirinya lebih baik, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu sudah saatnya kita selalu membiasakan diri. Menjelang hari esok kita rencanakan besok kebaikan-kebaikan apa yang mau saya lakukan. Besok siapa saja mau saya bahagiakan. Besok tindakan-tindakan baik apa yang mau saya kerjakan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Hidup secara meditatif untuk menjadikan diri kita berguna bagi siapapun. Itu time, waktu. Sehingga Allah harus bersumpah dalam Al-Quran dengan pernyataan wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah. Di ayat itu dikatakan sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu terlalu formal kalau menurut saya. Bagi kita yang sudah mencapai tingkat kedewasaan tertentu, iman dan amal soleh sudah tidak lagi dilihat dari upacara keagamaan. Tapi iman dan amal soleh dilihat dari banyaknya pohon-pohon yang tumbuh tadi. Pohon kebijakan, pohon kesabaran, pohon kelapangan, itu tandanya iman. Semoga waktu kita yang terus berjalan, di mana usia kita terus berkurang, jatah kehidupan kita semakin hari semakin sempit, tetapi sisa perjalanan usia kehidupan kita semakin hari semakin bernilai, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Time. T, time. Yang kedua adalah R. R itu adalah respect. Respect, penghargaan. Melatih diri kita untuk bisa menghargai siapapun tanpa syarat, itu merupakan suatu kedewasaan. Karena biasanya penghargaan kita lebih banyak didasarkan pada position. Kita menghargai orang karena posisinya. Kita menghargai orang karena ketinggiannya. Ketinggian yang dimaksud di sini adalah ketinggian duniawinya biasanya. Bagi orang-orang yang sudah tumbuh cinta dan kasih sayang pada dirinya, dia menghargai orang itu tidak berdasarkan apa-apa, unconditional, sudah terbebas dari segala syarat. Dia menghargai orang karena sudah tumbuh cinta dari dalam dirinya, karena dia menganggap orang lain juga bagian dari Allah. Karena Allah meliputi segala manusia, meliputi dirinya dan orang lain. Sehingga sudah sewajarnya dia menumbuhkan cinta dari dalam untuk bisa mencintai siapapun tanpa syarat. Untuk bisa menghargai siapapun tanpa syarat. Itu adalah R. Mudah-mudahan kita sudah ada di level yang kedua ini. Yang ketiga adalah U. John Maxwell mengatakan U itu adalah unconditional positive regard. Unconditional positive regard. Rasa hormat positif yang tanpa syarat. Rasa hormat positif yang tanpa syarat. Luar biasa ketika kita sudah bisa menghormati siapapun. Menghormati setiap orang tidak lagi didasarkan atas suka atau tidak suka. Menghargai orang bukan karena persoalan keyakinan, bukan persoalan baju. Tapi dia bisa menghormati siapapun. Yang tua bisa menghormati yang muda bisa menghormati yang tua. Ketika rasa hormat ini sudah tumbuh, akan timbul toleransi. Dan ini penting ya, karena intoleransi menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang ini. Toleransi menjadi barang mahal. Dan yang selanjutnya adalah S. S yang dimaksud oleh John Maxwell adalah sensitivity. Sensitivity, sensitif. Memiliki sensitivitas yang tinggi. Sensitivitas yang dimaksud di sini bukan sensitivitas yang bersifat negatif. Kalau anak muda biasanya sensi banget kamu. Sensi biasanya orang mudah tersinggung, ini tidak bagus.
Sensitivity yang dimaksud adalah kepedulian ketika melihat ada satu gelas bekas aqua tergeletak di depan kita. Orang yang sudah sensitif itu tidak betah, dia ambil dan dia buang ke tempat sampah. Ketika mau memarkir mobil, orang yang sensitif itu tidak egois. Dia pikirkan mobil saya menghalangi orang atau tidak. Itu sensitivity. Dan sensitivity ini menjadi sesuatu yang mahal ya. Karena kebanyakan sensitivitas kita itu menjadi hilang ketika kita memelihara ego. Sensitif. Orang yang sensitif itu tahu ya. Kalau orang lagi kebingungan, tidak punya beras, tidak ditanya punya beras atau tidak, dikasih saja. Sensitif. Kalau orang lagi kebingungan karena dia mau naik angkot, dia tahu kalau orang itu lagi kebingungan, kali aja nggak punya ongkos. Atau sudah naik angkot, seangkot dengan dia tidak pikirkan apa-apa, dia bayarin aja duluan tanpa ditanya. Itu sensitivity. Dan memang seperti inilah ya, jiwa yang seperti ini yang diajarkan Rasul. Akhlak yang seperti ini yang diajarkan Rasul. Jadi sudah bukan saatnya lagi kita membicarakan keimanan itu berdasarkan jumlah banyak sedikitnya ritual ibadah kita. Sudah saatnya kita mengekstrapolasi keimanan kita itu ke dalam kehidupan yang nyata. Jadi ukurannya seperti tadi, time, kemudian respect, unconditional positive regard, sensitivity, dan yang terakhir adalah T. John Maxwell mengatakan T ini adalah touch, sentuhan. Sentuhan tidak selalu beradu fisik ya. Sentuhan itu bisa senyuman, bisa pencerahan, bisa apa saja yang membuat orang lain menjadi nyaman. Jadi pantas kalau Rasul mengatakan berbahagialah seseorang yang rumahnya dirindukan tetangganya. Ini touch. Ya, touch, sentuhan, sentuhan. Kita bisa merasakan orang yang sentuhannya lembut. Yang dimaksud dengan sentuhan lembut bukan sentuhan fisik saja. Ya. Kadang-kadang saya cuma salaman kemudian menepuk-nepuk punggung sahabat kita, saudara kita, ternyata timbul semangat dan merasa bangga karena dia dimotivasi. Itu touch, ya. Nah, ini harus dipelajari ya, harus dipelajari. Ternyata ketika kita mendidik anak juga perlu touch. Berdakwah juga perlu touch, ya. Jadi sentuhan ini penting ya. Ternyata ketika kita punya niat baik tapi touch-nya itu kurang baik, kadang-kadang tidak menjelma ya menjadi kenyataan niat baik kita. Karena ini persoalan metodologi. Sentuhan.